Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini, hari ini Allah masih perkenankan kita untuk kembali menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kata ulama, syukur itu ada dua, syukur qauli dan syukur fi'li. Syukur qauli adalah syukur dengan ucapan, rasa-rasanya kita semua bisa Bapak Ibu, dengan mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berat itu adalah syukur yang kedua, syukur fi'li, syukur dengan perbuatan. Bagaimana maksudnya? Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan jasmania, ruhania yang prima, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk sholat, untuk puasa, menolong sesama. Itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh zakat kita. Yang butuh ke semua itu adalah kita sebagai makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh apa-apa dari makhluk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, terutama lebih-lebihnya umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kiranya kita semua menjadi bahagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Lailatul Qadar. Mungkin sering dan berkali-kali kita mendengar kata Lailatul Qadar dari mubalik penceramah sebelum-sebelumnya, atau mungkin dari televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Apa itu Lailatul Qadar? Lailah itu malam, Al-Qadar ada 3 maknanya. Di dalam Al-Quran ada kata lail, ada kata lailah. Kata lailah itu terulang 8 kali dalam Al-Quran. Kata lail itu terulang 79 kali dalam Al-Quran. Termasuk yang 8 kali kata lailah itu di dalam surah Al-Qadar. Lalu Al-Qadar itu apa? Kata para ulama, Al-Qadar itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah asyaraf, kemuliaan, malam kemuliaan. Karena di dalam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quranul Karim. Seperti yang kami sampaikan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jika kita melihat sejarah, Bapak Ibu, proses turun Al-Quran itu ada 2. Pertama, proses inzal, yaitu dari Lauhil Mahfud ke Sama'i Dunya, itu secara keseluruhan. Itulah inna anzalna. Diturunkan keseluruhan 114 surah, keseluruhan dari Lauhil Mahfud. Apa itu Lauhil Mahfud? Secara bahasa adalah papan yang terpelihara. Kita sebut dengan akal manusia yang terbatas ini sebagai arsip berkas Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfud itu. Lalu Allah turunkan itu ke langit dunia sekaligus di malam bulan suci Ramadan. Lalu proses yang kedua dari langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Lalu di ayat lain disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka proses yang kedua ini disebut dengan tanzil. Diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Selama kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun lamanya Nabiullah Muhammad sampaikan Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah. Lalu 11 tahun lamanya di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyunya saat usia 40 tahun. Ketika itu Rasul sedang berta'abbud, beruzlah, menyendiri, merenungi, mensucikan jiwanya, hatinya. Lalu ketika itu Jibril alaihissalam datang dan berkata, Iqra ya Muhammad. Kata Muhammad, ma ana biqari ya Jibril. Saya tidak bisa baca wahai Jibril. Lalu Jibril mendekap Muhammad sampai dalam riwayat Rasul itu kesulitan untuk bergerak. Lalu dilepas oleh Jibril alaihissalam dan berkata, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari ya Jibril. Saya tidak bisa baca ya Jibril. Lalu diulang itu sampai 3 kali. Lalu yang ketiga kalinya Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Usia 40 tahun Rasul sampaikan Al-Quran
13 tahun di Makkah, 11 tahun, 10 tahun di Madinah, maka 40 ditambah 23 berapa Bapak Ibu? 63. Genap 63 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sempurna sudah risalah Islamiyah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, itu makna yang pertama. Kenapa Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan? Karena malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, Lailatul Qadar itu disebut malam penentuan. Karena pada malam itu ditentukan perihal yang menyangkut takdirnya, jodohnya, rezekinya. Jika malam itu benar-benar hambanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit. Kenapa? Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu warruh, turunlah malaikat-malaikat warruh, dan Jibril alaihissalam sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya malaikat. Saking banyaknya malaikat yang turun, seandainya mata manusia ini mampu melihatnya, betapa penuh sesaknya bumi ini. Saking banyaknya lalu lalangnya malaikat yang turun pada Lailatul Qadar itu, maka disebut malam yang sempit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Setiap ayat yang dimulai wa ma adraka dalam Al-Qur'an itu menunjukkan peristiwa sesuatu yang sangat di luar nalar manusia. Contohnya, wa ma adraka mal qari'ah, apalagi wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka mat tariq. Semua ayat yang diawali wa ma adraka, bahwa itu menunjukkan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat agung yang tidak mampu dinalar, dijangkau oleh nalar manusia. Begitu pula lah dengan Lailatul Qadar, tidak mampu dinalar betapa agung dan besarnya malam itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kisi-kisi, bocoran kepada kita sedikit tentang apa itu Lailatul Qadar. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang apabila kita beribadah di dalamnya setara atau lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih berapa Bapak Ibu? 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Padahal umur manusia, kata Nabi, inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu zalik, sedikit yang melampaui usia lebih dari 70 tahun. Maka salah satu asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang siangnya dia berperang melawan musuh-musuh Allah selama 1000 bulan, malamnya sholat malam tahajud selama 1000 bulan. Akhirnya para sahabat ketika itu terkagum-kagum, ya Allah, luar biasanya. Akhirnya para sahabat semacam, kenapa kita tidak diberikan fadilah, keutamaan seperti itu? Maka turunlah ayat ini sebagai kado, hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Muhammad dan umatnya. Seolah-olah Allah berkata, wahai Muhammad dan umatnya Muhammad, jangan khawatir, meskipun umur umatmu pendek-pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Dalam riwayat
Adam alaihissalam usianya 1000 sampai 1500 tahun, Nabi Nuh usianya 900 sampai 950 tahun. Tentunya begitu panjang usianya maka berpotensi untuk banyak ibadahnya, tetapi juga berpotensi pula untuk banyak dosanya. Akhirnya melalui Lailatul Qadar Allah menjawab itu, jangan risau umat Muhammad, ini aku sediakan malam yang luar biasa, Lailatul Qadar. Lalu Bapak Ibu, ayat berikutnya, tanazzalul malaika warruh bi'izni rabbihim min kulli amr. Lalu ada yang tanya, apa itu Lailatul Qadar? Sudah. Lalu apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Tanazzalul malaika warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun beserta pemimpin malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Artinya apa? Bahwa salah satu ciri Lailatul Qadar itu adalah bahwa tugas malaikat itu menghembuskan kebaikan dalam dada manusia. Artinya apa? Bahwa jika kita merasakan di antara malam-malam Ramadan itu rasanya ringan untuk beribadah, hati ini lunak ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah tanda Lailatul Qadar. Dihembuskan kebaikan dalam hati manusia. Lalu yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera, damai hingga terbitnya fajar. Terasa tentram, damai dengan dirimu sendiri, dan merasa tentram dan damai dengan yang ada di sekelilingmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jika kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah pernah menceritakan, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu hadis dari Aisyah. Jadi 10 terakhir, malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, seperti malam ini, malam 21, 23, 25, 27, 29. Lalu hadis dari Ibnu Umar, man kana mutaharriha falyataharraha fi lailati 27. Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di malam ke-27. Tidak ada yang tahu persis kapan Lailatul Qadar. Pun Rasulullah sendiri tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu ada, muncul dan turun. Semua adalah rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Hikmahnya adalah supaya kita sregep ibadah, supaya kita tidak pilih-pilih hari dan malam bulan suci Ramadan. Seandainya dibocorkan, oh Lailatul Qadar itu adalah 27 Ramadan, penuh 27 Ramadan masjid-masjid. Setelah itu kosong. Ibarat beli lotre, undian, lotre. Kalau kita beli 1-2 biji, kemungkinan dapat hadiahnya sedikit, kecil. Tapi kalau kita borong lotrenya dari malam pertama sampai 30, kemungkinan besar kita akan menang lotre. Kurang lebih begitulah Bapak Ibu. Maka ada ulama yang mencoba memberikan pengalaman spiritualnya. Di antaranya adalah Imam Ghazali. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu bisa dideteni, bisa diidentifikasi dari sejak awal hari mulai kapan Ramadan. Kata Imam Ghazali, fa in kana awaluhu yaumal ahad aw yaumil arbi'a fahiya lailatul 29. Kalau awal mulai Ramadan kemarin itu mulainya hari Ahad atau hari Rabu, bisa jadi kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Au yaumal isnain fahiya lailatul 21. Kalau puasa kemarin itu mulainya hari Senin,
bisa jadi Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Au yaumas sulasa awil jum'ah fahiya lata 27. Kalau mulai Ramadan kemarin mulainya adalah hari Selasa atau hari Jumat, maka bisa jadi kemungkinan Lailatul Qadar itu turun pada 27 Ramadan. Awil khamis fahiya lailatul khamsina wa isrin. Kalau kemarin mulai Ramadan hari Kamis, bisa jadi Lailatul Qadar turun pada malam ke-25. Au yaumas sabat, atau hari Sabtu kemarin mulai Ramadan, fahiya lailatul salas wa isrin, bisa jadi Lailatul Qadar turun pada malam ke-23 Ramadan. Ini adalah pengalaman spiritual ruhaniyah seorang Imam Al-Ghazali yang di-share dibagikan kepada kita semua. Tapi meskipun demikian tidak ada yang tahu kapan persisnya Lailatul Qadar itu turun. Ibarat Lailatul Qadar itu tamu agung, semua orang menjemput ke airport, ke bandara. Semua kita jemput, misal tamu agung itu presiden. Kan tidak semua yang jemput itu akan dikunjungi rumahnya. Presiden akan mengunjungi rumah yang sudah dipersiapkan sejak 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Artinya apa? Sudah ada persiapan mulai Rajab, Sya'ban, apalagi mulai sergap awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menambah keilmuan kita untuk kita terapkan dan kita pedomani dalam mengisi hari-hari dan malam-malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan sehingga kita dapat meraih Lailatul Qadar. Maka doa kita, doa yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita ingin menemui atau mendapatkan Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka Engkau menyukai ampunan. Engkau menyukai orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maafkan dan ampunilah aku. Dalam bahasa Arab, al-afu dengan maghfirah itu beda. Maghfirah, al-afu ada as-safhu dalam Al-Quran. Maghfirah itu adalah menutupi. Artinya apa? Allah mengampuni dosa-dosa seseorang itu dengan menutupinya, tetapi masih ada dalam catatan buku amalnya. Ibarat tulisan, saya salah tulis lalu saya coret, itu adalah maghfirah. Tapi masih ada kelihatan di situ, masih. Al-afu itu mengampuni dengan cara bagaimana? Dihapus. Kesalahan tadi dihapus, dibersihkan. Itu al-afu. Ada cara Allah mengampuni hamba itu as-safhu, membuka lembaran baru, ditinggalkan lembaran lama, Allah buka lembaran baru bagi hambanya. Maka doa kita adalah al-afu, minta dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.